berita dimanapun saat ini Anda berada. Sejauh ini, pemerintah daerah harus berupaya untuk memiliki strategi pariwisata di era normal baru. Basis utama pariwisata Kabupaten Belitung saat ini adalah penerapan protokol kesehatan ketat di berbagai lini pariwisata. Dan sejauh ini, sejumlah konsep new normal pariwisata telah disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung. Persiapan new normal pariwisata di Kabupaten Belitung dilakukan dengan memadukan teknologi dan kesehatan. Dan sejauh ini, status new normal tatanan kehidupan baru di Kabupaten Belitung belum memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata. Masih sangat sepi. Sejauh ini, aktivitas wisata mulai kembali menggeliat di masa new normal pandemi COVID-19. Namun, belum mampu mencapai sesuai target yang diinginkan. Kendati wabah corona masih terjadi, roda perekonomian tetap harus bergerak. Meski belum sekencang dulu, meskipun Kabupaten Belitung terbilang daerah dalam status daerah dengan kasus positif corona terendah yang dihitung berdasarkan rasio penduduk. Pemerintah daerah harus mendorong peningkatan minat wisata untuk berkunjung ke Belitung. Strategi pemulihan kepariwisataan menjadi senjata pamungkas bagi setiap daerah. Sejauh ini menjadi sebuah tanya, apakah pihak pemerintah daerah dengan pemberian stimulusnya? Stimulus yang dimaksud adalah berupa subsidi untuk menutupi biaya tambahan yang ditanggung oleh pelaku pariwisata. Dengan subsidi dari pemerintah, pegiat sektor pelesiran tentu tidak akan membebani biaya tambahan kepada wisatawan. Untuk mengetahui secara konkret strategi apa yang akan diterapkan oleh pihak pemerintah daerah di masa Kabupaten Belitung terindah COVID terendah, dan saat ini telah hadir Bapak Bupati Belitung dan Wakil Bupati Belitung selaku narasumber, serta para tamu undangan dari berbagai asosiasi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Belitung dalam acara talk show Belitung Bersatu episode ke-13 yang dipersembahkan oleh TV Online BTV Belitung Televisi Berita. Saya Bapak Lurus selaku presenter TV Online BTV. Dan saya Dona selaku presenter TV Online BTV. Mari kita saksikan bersama-sama. Iya, pemirsa BTV Belitung Televisi Berita dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi bersama kami. Tentu saja saat ini yang akan segera dilangsungkan talk show dengan tema Belitung Terindah COVID Terendah yang akan dipandu oleh saya, Dona, dan juga rekan saya Noval Idrus pastinya. Dan hari ini kita mengundang juga kita ada segmen yang berbeda untuk kali ini, Dona. Iya. Dimana kita hari ini untuk segmen pertama kita akan berbincang dengan narasumber kita. Betul Dan untuk sekali. segmen kedua nanti kita akan berbincang dengan para audiens. Karena di Iya. sini juga telah hadir para UPD dari Kabupaten Belitung, ya. Iya, betul sekali. Dan audiensnya ini diantaranya ada dari Dinas Perhubungan, kemudian juga telah hadir dari Dinas Pariwisata, kemudian dari KUKM PTK, dan juga dari Kominfo, beserta dari maskapai, dan juga audiens dari berbagai pihak yang sudah siap nantinya. Kembali kita ingatkan juga di segmen kedua nantinya akan kita berikan momen di mana audiens bisa memberikan pertanyaan kepada narasumber kita yang saat ini telah hadir, ya. Betul sekali. Narasumber kita yaitu ada Bapak Bupati Kabupaten Belitung, Bapak Haji Sahani Saleh. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan telah hadir Kemudian? juga Wakil Bupati Belitung yaitu Bapak Ishak Meirobi SSN MSI. Apa kabar, Bapak? Puji Tuhan sehat, terima kasih. Sehat. Baik, luar biasa. Iya, hari ini bintang tamu kita, narasumber kita kompak sekali menggunakan batik. Betul sekali. Iya, dan seperti yang disampaikan tadi bahwa tema kita hari ini berkaitan dengan Belitung Terindah, COVID Terendah. Nah, rekan Noval, berdasarkan data terakhir dan juga audiens, saat ini masih ada 1 orang yang menjalani masa isolasi di pusat karantina SKB Tanjung Pandan. Nah, kita ingin mengetahui nih kepada Bapak Bupati Kabupaten Belitung, Bapak Haji Sahani Saleh, kalau menurut Bapak nih apa upaya strategi dari pemerintah daerah dalam melakukan percepatan penanganan penurunan COVID-19 sehingga kita ini berani mengatakan ataupun berani mengungkapkan tagline dari Belitung Terindah kemudian COVID Terendah ini, Pak. Ya, terima kasih. Jadi selama ini kita sudah berbagai macam upaya yang kita lakukan, terutama dalam hal untuk penyebarannya, ya, tidak begitu meluas, ada. Kemudian juga dari segi penanganan dalam hal ini yang terdampak COVID itu sendiri, Iya. ya, maupun mereka yang
suspeknya COVID itu sendiri. Iya. Jadi alhamdulillah ya sekarang ini ya baik itu penanganan dari segi pencegahannya, penularan, alhamdulillah kita dalam ini ya tidak sampai merebak ke Sebelitung ini. Dan kemudian mana yang kemarin terkena suspek ya dalam hal penanganan katakanlah pengobatannya, alhamdulillah juga tidak ada yang sampai meninggal dan semuanya sekarang sudah sembuh. Dan dalam hal penanganan dampak yang lain, terutama kaitan dengan dampak masyarakat yang terdampak itu secara ekonomi, secara sosial budaya semacam. Nah kita juga pertama telah mengikuti protap teknis yang ada di pusat berkaitan dengan bantuan-bantuan kepada yang terdampak khususnya kaitan dengan masalah ekonomi pada masyarakat. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan lancarnya kan. Iya. Baik, dan selanjutnya itu dia tadi pendapat dari Bupati Belitung, dan Betul selanjutnya sekali. kita bertanya dengan Bapak Ishak mungkin terkait makna tersendiri dari Belitung terindah, COVID terendah itu apa? Iya. Silakan. Silakan. Izin Pak. Pak Bupati. Baik, Belitung terindah mewakili batin, suasana kebatinan masyarakat kita yang sudah 8 bulan tidak kemana-mana karena ada rasa takut, tidak percaya diri dan sebagainya. Jadi suasana kebatinan itu harus ditangkap oleh Belitung bahwa ini ada tempat yang terindah, tempat yang mudah dicapai dan dekat sekali dari Jakarta hanya 45 menit. Jadi secara psikologi mereka tidak ada rasa takut yang berlebihan. Kemudian kalau Belitung terendah, COVID terendah tadi itu juga untuk menjawab bahwa Belitung telah melaksanakan manajemen krisis kesehatan yang selama ini dunia laksanakan, Belitung bisa laksanakan dengan baik. Ya puji Tuhan bahwa sekarang seperti yang sampai ke Pak Wati, kita sisa 1 pasien yang tinggal di isolasi. Iya. Artinya penambahan pasien kita kalau dibikin grafiknya itu lama-lama sekali, 1 minggu, 2 minggu dan seterusnya, dan angkanya pun rendah-rendah. Jadi dari 10 destinasi wisata unggulan yang ditetapkan Presiden, Belitung COVID-nya yang paling rendah. Baik. Jadi kalau orang mau berwisata kan carinya tempat yang terindah dengan resiko yang terendah. Baik. Nah ini yang menjawab itu semua sebenarnya. Dan terlepas dari itu sendiri, ini merupakan prestasi dari pemerintah Kabupaten Belitung ya, di mana bisa menekan dari angka pandemi COVID untuk ada di Kabupaten Belitung. Sebenarnya upaya apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Belitung ini sehingga ini bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain? Mungkin dari Bapak Bupati, kami persilakan. Ya inilah pentingnya kita bersinergi dan berkesinambungan dalam penanganan ini. Jadi ya begitu adanya isu masalah COVID-19 ini, kita di daerah pun juga sudah melakukan berbagai macam hal ya, dan ini semua komponen ya yang ada dalam hal pemerintahan kerjasama dengan Muspida, dinamisasi dan ormas-ormas kemasyarakatan ini bersinergi semua. Baik. Ya kita tidak menyebutkan satu persatu ormas kemasyarakatan baik kepemudaan semuanya, tapi semuanya terlibat dalam upaya pencegahan COVID itu. Itulah keberhasilan yang kita lihat dalam hal seperti ini. Termasuk juga pun dalam hal penanganan dari dampak yang lain, yang tidak terkena dampak COVID, tapi dampak dari merebak wabah ini kepada masyarakat luas. Nah itu pun kita juga berkesinambungan, bersinergi. Ya sama seperti kita juga dalam hal upaya untuk mengkat kata dia dalam hal penyebaran COVID, sekaligus juga dalam hal upaya menyelesaikan, memberikan bantuan dukungan terhadap mereka yang terdampak terhadap COVID ini. Ya gitu Pak. Ya, tapi sejauh ini untuk upaya dari pihak pemerintah sendiri, kita kembali flashback ya mengenai penanganan untuk penanggulangan dari penularan COVID-19 ini kepada masyarakat. Mungkin kita bisa kembali menyegarkan apa-apa saja sejauh ini yang pernah dilakukan atau sampai saat ini masih dijalankan. Boleh Bapak Ishak Mirubi? Ya seperti yang disampaikan Pak Bupati, jadi respon antisipasi semua dilakukan oleh berbagai pihak ya, secara kompak dan sinergis. Awal-awal muncul COVID di bulan Februari di Jakarta baru 2, Belitung sudah langsung membentuk Satgas Krisis Kesehatan waktu itu. Belum tahu namanya COVID, belum ditetapkan oleh WHO, tapi sudah mengantisipasi. Jadi ketika 4 bulan pertama kerja keras yang dipimpin oleh Pak Bupati di gugus tugas itu sudah membuahkan hasil. Ya, jadi kalau kita ketat di awal, kita tidak meledak di awal.
sehingga manajemen ini menjadi normal kembali dan kita bisa mengantisipasi apa yang menurut kita khawatirkan sejak awal. Iya. Nah, kita sudah mempersiapkan rumah sakit, kita mempersiapkan relawan itu bersinergi dengan kita seperti apa. Kemudian kita menerapkan aplikasi dan seterusnya. Itu kira-kira hal yang kita lakukan sebagai inovasi-inovasi. Sehingga akhirnya mereduksi jumlah penderita COVID yang banyak di daerah lain, tapi di Belitung tidak. Dan kami bersyukur bahwa Bandara Hanan Judin pun merespon itu dengan cepat sebagai pintu gerbang masuk dan juga pelabuhan laut kan. Iya. Sehingga Satgas Laut, Satgas Udara bekerja dengan baik itu di awal-awal. Kalau kita lihat daerah lain kan sekarang masih tinggi. Kenapa? Karena udah terlanjur masuk orang banyak yang membawa virus positif. Nah, kalau kita kan di awal-awal udah kita jaga dulu. Nah, sekarang tinggal ketika kurvanya menurun, nah kita tinggal manage dengan baik. Itu. Oke. Baik, jadi itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Iya. Belitung ya, untuk Betul. menekan dari angka COVID yang berada di Kabupaten Belitung. Iya. Tetapi Belitung ini terkenal akan pariwisatanya, Bumi Laskar Pelangi, betul ya? Iya. Dan mungkinkah dampak tersendiri, mungkin terkait pariwisata yang ada di Kabupaten Belitung, apakah benar anjlok seperti itu? Terus upaya yang akan dilakukan ke depannya seperti apa? Mungkin Bapak Bupati kami persilakan. Ya, kalau dibilang hancur, enggak hancur banget ya. Iya. Tetapi dalam hal ini dampaknya setelah itu ya mulai dari Januari dan masuk ke COVID ini ya semuanya kan terap. Nah, hancur enggak terap. Nah, otomatis roda perekonomian kita pun hampir stagnan. Khususnya di sektor pariwisata. Iya. Karena sektor pariwisata ini kan multi berefek bermacam hal. Bukan hanya hotel-hotel, tapi termasuk juga upaya kuliner, UMKM dan tempat-tempat destinasi pariwisata juga yang dikelola oleh masyarakat. Yang apalagi kita sekarang wisata kita kan berbasis alam yang saat sekarang kaitan dengan biopark itu kan. Iya. Nah, semuanya adalah ini dikelola oleh komunitas masyarakat kan. Nah, semuanya tidak ada wisatawan berkunjung otomatis ini kan Iya. kolab. Tetapi dalam arti kata kolab tidak operasional datang wisata, tapi secara operasional mereka tetap beroperasional dan ini ya. Nah, oleh sebab itulah dari segi dampak itu dan upaya ke depan sebagaimana kita lakukan selama ini ya dampak ini pertama konsen dulu kan menyelesaikan masalah COVID ini. Iya. Alhamdulillah. Iya. Nah, dari itu barulah kita secara paralel juga melakukan berbagai macam upaya untuk mendatangkan wisatawan dan di sisi lain kita juga sudah menyusun lebih dulu tentang protokol kesehatan. Iya. Ada 10 bidang. Nah, ini maka kita launching kemarin tanggal 1 Juli berkaitan hari jadi Kota Pandan. Cuma setelah koreksi di kemarin kita tidak memberikan sanksi dalam pergub itu. Salah ini hasil rapat kemarin akan kita tambah sanksi-sanksi yang berkenaan dengan pelanggaran dari 10 protokol kesehatan yang akan dilakukan di sini. Jadi ini salah satu upaya agar juga wisatawan datang ke sini ya dengan amannya, tapi tidak terlepas dari mengikuti protokol kesehatan yang sudah ada kita buat. Terus demikian. Iya. Baik, itu dia tadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Belitung dan kita kembali dengan Bapak Isyak ya terkait pariwisata yang ada di Kabupaten Belitung ini. Kita tahu bahwa era new normal sudah dibuka dari 1 Juli 2020. Nah, hal yang diterapkan di era new normal ini seperti apa untuk mendongkrak dari pariwisata yang ada? Ini seperti apa? Ya, yang paling penting itu kan menciptakan sekarang orang nggak mungkin mau berwisata kalau dia nggak percaya sebuah daerah itu aman dari COVID. Baik. Untuk menciptakan trust itu kita harus mempublikasikan manajemen krisis kesehatan yang sudah kita jalankan dengan baik secara masif keluar, bukan di dalam. Orang luar harus tahu bahwa Belitung telah berhasil menekan angka COVID rendah. Kemudian memastikan bahwa semua protokol yang tadi Pak Bupati sebutkan dengan Pergub 23 tahun 2020 tadi yang berlaku 1 Juli diterapkan oleh semua sektor. Baik. Tapi kalau kita minta masyarakat menerapkan itu dengan baik tentu tidak gampang karena secara psikologi mereka tertekan selama 8 bulan. Iya. Nah, itu mungkin dilonggarkan, tapi di semua destinasi wisata kita bisa pastikan itu semua menjalankan protokol dengan baik. Mulai dari restoran, hotel, kemudian geosite ya, dan kapal-kapal wisata itu menjalankan dengan baik.
Nah ini yang kita ekspos keluar. Kemudian kalau ada wisatawan 1-2 grup yang datang, kita harus minta testimoni mereka. Kesaksian mereka ini harus kita endorse keluar. Dan kita publikasikan juga bahwa mereka selama di Belitung bagaimana sih perasaannya. Kemudian ada mengalami hal apa sih, ternyata saya baik-baik saja. Dan semua protokol berjalan dengan bagus dan kami merasa aman. Nah itu seperti itu. Jadi muncullah kepercayaan diri sehingga lahir juga self confidence, ya, percaya diri dan trust, kepercayaan kepada Belitung itu sendiri. Jadi yang paling penting itu sekarang adalah self confidence, rasa percaya diri si wisatawan, dan trust, rasa percaya terhadap daerah yang dia kunjungi. Nah, cara membangunnya adalah sekali lagi mengkampanyekan secara masif dengan digital maupun non digital bahwa Belitung memang seperti yang tema tadi, terindah dan COVID terendah. Dengan fakta-fakta yang ada. Tapi untuk kampanyekan tadi sudah berlangsung dari kapan? Nah, Pak Bupati sudah ketemu ahlinya, jadi dalam waktu dekat ini mungkin akan dieksekusi beliau untuk mengkampanyekan itu, ya. Baik. Jadi memang ini salah satu untuk kedepannya progres dari pariwisata mudah-mudahan bakalan maju ya, melalui dari membangun kepercayaan kepada masyarakat. Ya, dan butuh kerjasama semua pihak ya, baik media massa, Angkasa Pura, kemudian semua pihak yang terkait maskapai. Kalau perlu brand ini dipakai semua pihak kemana-mana, sehingga ini teropini, terdoktrin ke seluruh calon wisatawan. Baik. Oke, nah itu kan untuk menciptakan ataupun mendoktrin masyarakat ini melalui tamu yang nantinya berkunjung ke Belitung nih Pak. Lalu bagaimana dengan masyarakat Belitung sendiri Pak? Silakan. Ya, kita kan kalau sudahnya new normal setelah kemarin ya. Iya. Ya, sebetulnya bagi masyarakat Belitung itu sendiri selama ini karena mereka merasakan tidak ada apa-apanya di Belitung gitu. Jadi sebetulnya ya sebagaimana yang sebelumnya ada Covid pun ya, mereka seperti itu menerima tamu dan sebagainya. Tidak ada hotel itu. Dan memang untuk selanjutnya mendatangkan wisatawan di sisi lain juga kita promosi. Tidak terlepas juga kita harus mengadakan berbagai macam atraksi ya. Jadi mungkin dari awal Agustus pertengahan akhir Agustus ini beberapa event akan kita lakukan. Salah satu sekarang ini diawali adanya lomba mancing, nanti ada Expo Belitung, adanya festival bahari, ada berbagai macam aktivitas. Jadi sampai bulan Desember itu. Jadi dalam rangka menormalkan kembali wisatawan datang ke situ. Soalnya wisatawan tidak semata melihat dari segi keindahan alam, tapi berdasarkan hasil terakhir dilihat wisatawan ini ke Belitung ini sebetulnya yang mereka utamakan adalah kuliner. Karena kulinernya seafood, ikan bermatu sekali itu. Nah itu kan, kedua baru alam, ketiga budaya dan baru kelihatan ke atraksi. Jadi ini karena jadi orang-orang ini sudah sangat rindu dengan kulinernya Belitung, khususnya seafoodnya yang dikenal dengan gangannya itu Pak. Nah, ini salah satu hal juga yang kita lihat dalam hal mendatangkan wisatawan itu. Baik. Ya, ini semakin menarik. Kita akan kembali lagi ke tagline yaitu Belitung terindah COVID terendah. Tapi sebelumnya kembali mengingatkan kepada audiens untuk mempersiapkan pertanyaan, boleh nanti di segmen kedua kepada narasumber yaitu Bapak Bupati Kabupaten Belitung, kemudian ada juga Bapak Wakil Bupati Kabupaten Belitung. Baik, terlepas dari itu sendiri, memang sesuai dengan tema kita Belitung terindah COVID terendah ya. Dimana memang seperti yang Bapak bilang bahwa Belitung ini kaya akan tempat wisatanya, dikelilingi oleh pantai, bibir pantai yang sungguh indah, dan masyarakat pastinya masyarakat Indonesia rindu untuk berpariwisata. Nah, akan tetapi permasalahannya adalah kita tahu bahwa pandemi COVID ini belum berakhir, seperti itu. Kita tahu juga bahwa kita tidak tahu apakah dari orang luar, wisatawan yang datang dari luar, apakah benar dia pure bebas dari COVID seperti itu. Nah, dalam kesempatan ini mungkin untuk menjawab itu, kekhawatiran itu, baik itu kekhawatiran dari masyarakat Belitung sendiri ataukah dari pemerintah daerah untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, bahwa percayanya masyarakat bahwa orang dari luar itu membawa cikal bakal COVID untuk ke daerah kita. Seperti apa? Mungkin Bapak Ishak, silakan. Iya, sebenarnya tadi udah terjawab juga bahwa selama protokol kesehatan itu dilaksanakan dengan baik di setiap destinasi wisata, mulai dari tempat mereka landing di sampai ke naik mobil, sampai ke destinasi di hotel dan sebagainya, kalau itu diterapkan itu sebuah langkah utama untuk melakukan pencegahan terhadap penularan tersebut. Kemudian yang kedua kan, walaupun kita tahu rapid test tingkat keakuratannya rendah, tapi itu sebuah hal yang tidak bisa kita hindari, ya, sebuah persyaratan. Tapi yang paling penting itu adalah protokol tadi,
sebagai hal utama, menjaga jarak dengan masyarakat lokal, kemudian wisatawan yang datang itu kan sekarang kalau kita lihat tipikalnya adalah tipikal wisatawan yang satu keluarga, yang tinggal di dalam rumah sama-sama, kemudian yang satu kantor sama-sama dan seterusnya. Jadi belum ada wisatawan yang campur aduk, jarang itu. Karena mereka belum percaya diri, karena mereka khawatir seperti pertanyaanmu tadi. Betul. Nah karena itulah kita ini kan tinggal 4 bulan menuju ke vaksin. Ya karena ini 4 bulan harus diisi sebagai sebuah langkah untuk mencuri perhatian. Ya mencuri perhatian. Semua sekarang berlari di garis start yang sama. Bali, Banyuwangi, Bintan, Labuan Bajo, Belitung, semua di garis start yang sama. Siapa yang bisa mencuri perhatian dunia, dia akan jadi daya tarik. Nah, mencuri perhatiannya bagaimana? Yang tadi, ya, bahwa COVID terendah, kemudian orang datang pulangnya baik-baik saja, gitu loh. Nah itu. Baik, seperti itu. Iya. Jadi sudah terjawab ya. Betul sekali. Nah, ketika tagline Belitung terindah, COVID terendah ini, harapan kita tidak hanya sekedar tagline saja dan hanya di mulut saja ya Pak. Betul. Mungkin eksekusinya seperti apa? Boleh? Boleh upayanya sejauh ini Pak? Ya, upaya-upaya kita untuk pariwisata ini. Iya. Jadi sebagaimana tadi juga saya sampaikan oleh Pak Wabub, ya, kita tetap melakukan promosi berbagai macam hal, baik itu mau media sosial, audiovisual dan secara audiovisual, ya, dan berbagai macam hal. Tidak terlepas juga, ya, upaya-upaya kita selama ini kan secara sinergi berkesinambungan dengan kawan-kawan pelaku wisata. Iya. Katakanlah seperti ini kawan-kawan dari Biro Travel, perhotelan dan sebagainya. Ya kita bersinergi bersama-sama dalam hal upaya untuk kembali, ya, membawa wisatawan ke Belitung ini. Tidak terlepas juga dari segi akomodasi, ya, yang ada di kita, sarana transportasi semacam itu semuanya kita rangkul, kita upayakan agar secara berkesinambungan melakukan kerjasama dalam hal menarik wisatawan ini. Itu Pak. Iya, artinya saling ini ya, bersinergi seperti Bapak sampaikan tadi, dan kita ketahui juga sama-sama bahwa audiensi kita juga saat ini ada dari Dinas Perhubungan ya Pak, kemudian ada dari Dinas Pariwisata, kemudian dari Kominfo juga. Harapan Bapak nih mengenai sinergi dari dinas terkait ini apa nih Pak? Boleh silakan disampaikan. Ya, kita kan dalam hal melaksanakan berbagai macam hal ini kan tidak terlepas dari kita selalu melakukan koordinasi, mengkoordinir dinas instansi yang terkait. Jadi kita minta sesuai dengan topoksinya masing-masing, itu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan yang berlaku yang ada. Nah inilah, dan alhamdulillah saat sekarang memang ya, secara kesinambungan itu, ya, terutama kan harus internal di jajaran pemerintah ini. Iya. Nah kalau memang di jajaran pemerintah ini memang sesuai dengan protap, sesuai dengan topoksinya yang sudah kita koordinasikan, ya, bekerja dengan baik, jalan dengan baik, insyaallah semuanya ini akan terwujud. Cita-cita kita mengembalikan Belitung ke roda perekonomian, lokomotif ekonominya adalah pariwisata. Boleh ditambahkan Pak Isak? Iya, melanjutkan Pak Bupati bahwa pandemi itu adalah potensi. Pandemi itu juga momentum transformasi. Jadi untuk OPD dinas terkait sebenarnya ini momentum untuk melakukan transformasi dari cara-cara konservatif ke cara yang lebih digital. Orang selama ini work from home, berada di rumah, lockdown. Nggak mungkin dia transaksinya face to face. Jadi digitalisasi. Sama, kita juga kalau mau mempromosikan Belitung sekarang harus mengandalkan digitalisasi. Ini makanya lompatan inilah yang harus dilakukan oleh organisasi perangkat daerah di bawah kami, sehingga sinergitas yang dimaksud Pak Bupati itu kena gitu. Nah, karena kalau kita campaign di mall, campaign di kereta api, jumlah orang yang melihatnya akan semakin sedikit. Baik. Ya, karena kan digitalisasi tadi. Ya, kemarin kan pandemi sama dengan potensi. Kenapa? Ketika pesawat ini nggak terbang dulu, nggak mengangkut penumpang, Pak Bupati dan kami mengkoordinir ekspedisi logistik, sehingga UMKM itu bisa bekerja memproduksi barang-barang sehingga mengirimkan melalui pesawat kargo, dan ekonomi tetap putar. Jadi nggak mati total gitu ya, sehingga ekonomi Belitung saya percaya kalau diukur BPS masih tetap tumbuh, tidak seperti daerah lain yang langsung terjun bebas hancur gitu. Nah kita masih tetap tumbuh karena kita sektor kelautannya juga bagus ya.
dan lain-lain. Baik, tapi memang kalau dari segi pariwisata memang ada penurunan pastinya. Sudah Dari pasti. tahun kemarin sudah pasti ada penurunan. Tetapi kalau kita lihat dari perkembangannya sendiri di Kabupaten Belitung, Pak Pani, hotel-hotel ada beberapa hotel mungkin yang buka. Tetapi kalau untuk sekarang kesiapan mungkin dari pemerintah juga dan juga dari pihak perusahaan pastinya perlu bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Belitung. Kira-kira menurut dari pandangan baik itu Bupati dan juga Wakil Bupati, kesiapan dari hotel yang akan menampung dari wisatawan yang ada apakah sudah siap? Kami silakan mungkin Bupati. Sebetulnya mereka ya sekarang ini kan sudah buka semua, sudah siap ready semua itu. Ya juga tinggal mereka sekarang ini minta informasi dan komunikasi kepada mereka para wisatawan yang akan berkunjung ke tempat itu. Nah itu saja ya. Tapi sekarang kan saya dapat informasi ya melalui Biro Travel, melalui bahkan ada yang langsung booking ke hotel-hotel sendiri. Dan sekarang sudah ya melalui media elektronik kan mungkin maju sekarang. Tapi semuanya itu sudah berjalan. Baik. Tetapi terlepas dari itu, apakah dari pemerintah ada pengawasan khusus terkait protokol kesehatan? Apakah sudah layak dari masing-masing hotel? Seperti itu. Ya, jadi kita kan sebelum melancingkan new normal Belitung 1 Juli kemarin ya, dengan ada istilahnya new normal kita di Belitung ini ada istilah kampung kita tampang lama perangai baru tadi. Nah, ini kita sudah melakukan rembuk semua kepada semua yang kaitannya dengan wisata lah, baik itu komunitas hotel, komunitas kuliner, komunitas yang lain, travel, kita sudah kumpul semua. Bahkan pada saat kita membuat SOP protokol kesehatan itu pun juga mengakomodir mereka. Jadi tidak ada istilahnya dalam hal ini ya tidak tahu mereka semua, dan memang kita ada tim untuk memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan dari tiap-tiap berkaitan dengan masalah pariwisata ini, khususnya perhotelan lah. Nah, ini yang kita lakukan. Baik, dan mungkin ada tambahan dari Wakil Bupati terkait memberikan kepercayaan tadi. Betul, Pak Bupati sampaikan sudah benar bahwa gugus tugas juga melalui relawan-relawan Dinas Pariwisata, Dinas UMKM, Kominfo itu bekerja sangat masif ya untuk mengumpulkan hotel, restoran, mensosialisasikan Perpub 23 2020. Dan mereka sudah laksanakan. Hotel-hotel di Belitung juga sebagian besar adalah chain hotel. Hotel yang branded, yang manajemen pusatnya sudah menerapkan SOP yang harus mereka terapkan di hotel-hotel di daerah. Dan seperti kita lihat misalnya Fairfield by Marriott, Santika, Swissvale, itu dari pusatnya juga sudah menerapkan. Jadi mereka harus mengakomodir SOP yang sudah diterapkan tersebut. Jadi kita nggak khawatir, justru mereka jauh lebih ketat dibandingkan ekspektasi kita. Nah, 1 September ini Pak Bupati dengan Pak Menteri Bappenas akan meresmikan Sheraton ya. Dan Sheraton juga sudah menerapkan secara simulasi protokol kesehatan yang sangat baik. Bahkan nanti room mereka akan dibuka berselang-seling. Room di sini dibuka, ini kosong, ini dibuka dan seterusnya. Ini luar biasa menurut saya. Ini daya tarik yang hebat. Daerah lain hotelnya tutup. Belitung 1 September melaunching hotel. Ya, itu dia. Baik, jadi untuk kesiapan sendiri sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari bahkan ya. Baik, Iya, itu dia. dan kita balik lagi ke Belitung terindah, COVID terendah nih Pak. Artinya ketika tagline ini disampaikan kepada masyarakat, seperti apa? Boleh? Pak? Iya, tagline bahasa masyarakat bahasa Belitung ini terindah, COVID terendah. Nah ini dari suatu branding yang mungkin kita sampaikan supaya orang datang ke Belitung mengingat selokan ini ya akan merasa sesuatu keyakinan pada diri sendiri. Jadi itu keyakinan dan bukan nggak semata keyakinan, fakta memang gitu. Nah indahnya selama ini orang dikenal kan secara alam, tapi terendahnya juga masalah COVID itu juga. Bahkan besok tidaklah pakai terendah, zero Ya? Langsung karena masih tinggal 1 lagi kan. Nah itu yang kita harapkan. Ya, terima kasih. Kalau perlu ketika era COVID ini selesai, tagline ini masih tetap diingat. Ketika para wisatawan yang datang ke Belitung kemudian mereka pulang, masih tetap terus teringat di ingatan mereka ketika manakala Belitung ini indah dan COVID terendah. Ini salah satunya ya.
Ya makanya nanti kalau mungkin yang satu ini mungkin insya Allah 2-3 hari ini selesai, lihat mungkin Belitung terindah, tidak lagi terendah. Belitung terindah tapi COVID zero, COVID tidak zero. atau kata lain lagi kan? Iya. Nah itu kan mungkin hal ya. Jadi ini kita lihat seperti itu. Covid tak ada. COVID Covid tak ada. tak ada. Ya. Belitung terindah, COVID tidak ada. Jadi kita tunggu untuk perubahan yang lebih baik. Iya, betul. Baik. Bisa berubah. Iya, betul sekali. Dan sekali lagi kita ingatkan kepada audiens, karena sesaat lagi kita akan bergabung ke segmen yang kedua, di mana sesi di mana audiens kita memberikan kesempatan 3 orang untuk memberikan pertanyaan dan langsung akan dijawab oleh narasumber, yaitu ada Bapak Bupati Kabupaten Belitung, Bapak Haji Sani Saleh, kemudian ada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Belitung, ada Bapak Ishak Mirobi. Baik, dan terkait masih Belitung terindah dan COVID terendah menuju zero COVID, itu dia. Nah, kita ingin tahu ataupun dari Bupati dan juga Wakil Bupati untuk melihat dari kinerja OPD-OPD yang ada di sini untuk menunjang kepercayaan kepada masyarakat untuk datang ke negeri Laskar Pelangi ini. Mungkin harapannya seperti apa kepada OPD-OPD yang ada? Mungkin dari Bapak Bupati terlebih dahulu. Ya, sebagaimana saya kata tadi, UPD-UPD saat sekarang harus lebih proaktif ya terhadap segala persoalan sekarang, dan juga harus ada inovatif sesuai dengan visi misi kita ya. Nah jadi tidak lagi monoton sebagaimana instruksi presiden, begitu juga gitu ya. Hal-hal yang selama ini baik regulasi yang kira-kira kalau ini dilaksanakan ya, kalau ini tidak dilaksanakan dikarenakan regulasi, nah itu tolong diabaikan. Iya. Bupati siap tanggung jawab segala hal. Tapi demi pelayanan kepada masyarakat, demi kemajuan ini. Karena kalau kita mengikuti atur regulasi yang ada sekarang dalam hal aspek pembangunan ini, memang justru stagnan semua kita. Nah inilah presiden kan menyampaikan beberapa hal. Nah, yang penting kaitannya dengan untuk pelayanan kepada masyarakat yang terbaik. Nah regulasi yang selama ini masih tadi kan kita dengar masih mengadopsi zaman kolonial Belanda. Nah itu hilangkan. Kalau masih tetap itu sana, artinya kita negara sendiri menjajah negara kita. Baik. Nah itu saya tidak, ya itu yang saya demikian ya. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Bapak, dan kita akan segera bergabung ke segmen kedua untuk sesi yang berikutnya. Baik, dan juga kami mengundang untuk para audiens untuk sesi kedua ini untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kami. Dan kembali setelah yang satu ini. Iya, pemirsa BTV Belitung Televisi, berita dimanapun saat ini Anda berada, seperti yang disampaikan di segmen yang pertama, bahwa kita sekarang berada di segmen kedua dengan talkshow yaitu yang berlangsung dengan judul Belitung Terindah, Covid Terendah, di mana segmen kali ini memberikan kesempatan kepada para audiens untuk memberikan pertanyaan langsung yang akan dijawab oleh para narasumber, yaitu ada Bapak Bupati Kabupaten Belitung, kemudian ada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Belitung. Silakan rekan Nova. Baik, terima kasih Dona. Dan sekarang kami mengundang audiens untuk bertanya, dan tepatnya di sebelah kiri Nopal ini telah hadir narasumber kita, audiens kita yang ingin bertanya kepada narasumber kami. Baik, silakan beritahu namanya dan juga dari instansi mana. Kami silakan. Baik, terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Sekarang saya Untung Basuki dari PT Angkasa Pura II. Apresiasi sudah berkenan hadir di Terminal Hasanuddin. Saya menyampaikan tanggapan saja terkait tadi disampaikan Pak Wakil Bupati dan Pak Bupati, bahwa saya sangat setuju sekali bahwa pertama kali yang harus kita lakukan saat ini adalah membangkitkan trust and confidence masyarakat bahwa bepergian saat itu sudah aman. Nah, salah satu caranya yaitu dengan campaign. Nah, alhamdulillah di PT Angkasa Pura II, di seluruh cabang PT Angkasa Pura II, kami sudah melaksanakan safe travel campaigns yang kami adakan mulai dari tanggal 29 Juli kemarin sampai nanti tanggal 5 September. Jadi fokusnya yaitu membangkitkan safe and confidence masyarakat tadi. Kemudian kami ingin mewujudkan, meyakinkan masyarakat bahwa airport kita itu merupakan safe airport, healthy airport, dan hygiene airport. Itu. Nah,
dengan bersama-sama dengan pemerintah kabupaten dan PT Angkasa Pura II juga dengan airline, kami berharap peningkatan penumpang wisata di Belitung ini dapat semakin meningkat sehingga juga mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan itu dia tadi tanggapan dari Angkasa Pura ya. Tapi mungkin sebelumnya kami tambahkan sedikit. Mumpung ini ada orang Angkasa Puranya, kami ingin tahu kira-kira pertumbuhan ataupun keberangkatan dari wisatawan, baik itu yang datang ataupun yang keluar, bagaimana perkembangannya? Angka pertumbuhan cukup signifikan dibandingkan bulan Juni kemarin. Di bulan Juli ini peningkatan pergerakan pesawat itu hampir 3 kali lipat. Baik. 3 kali lipat. Jadi yang sebelumnya hanya 70-an pergerakan, di bulan Juli sudah di atas 200 pergerakan. Kemudian dari segi penumpang dibandingkan dengan bulan Juli 4 kali lipat. Dari sebelumnya hanya 3 ribuan, di bulan Juli kemarin sudah di atas 12 ribu. Baik. Baik, terima kasih. Itu dia perwakilan dari Angkasa Pura, dan mungkin ada tanggapan dari Bupati dan juga Wakil Bupati. Kembali ke Dona. Iya, terima kasih rekan Nova. Bagaimana nih Bapak Bupati, Pak Sahani Saleh? Silakan. Yang ini menanggapi tanggapan dari ini ya, audiens yang saat ini. Ya, inilah kan pintu gerbang masuknya ke Belitung ini terutama wisatawan bandara dan pelabuhan. Oleh sebab itulah selama ini memang kita bersinerginya dengan bandara ini senantiasa berkoordinasi ya. Karena ini pintu gerbang istilahnya kan, pintu gerbang masuknya apa saja ke Belitung ini. Nah, sebelah dengan pintu gerbang ini memang harus betul-betul kita rapikan, kita jaga baik-baik dalam hal ini kan. Dari sini lah, jadi maksudnya kita rapikan, kita jaga baik-baik, jadi artinya betul-betul menerapkan aturan yang berkaitan juga dengan COVID ini. Nah, bagaimana misalnya secara disampaikan tadi dengan menggunakan teknologi yang sekarang sedang bagaimana berkembang, dan kita pun untuk genangan hal semacam itu bandara kita tidak kalah dengan bandara-bandara yang lain, apalagi bandara kita kan bandara internasional. Jadi dari segi penanganan kaitan dengan COVID maupun penumpang lain, standar kita standar internasional Belitung. Jadi jangan usah khawatir orang datang ke Belitung ini, bagaimana bandara kita juga sudah pelayanan secara internasional. Nah, itu. Iya. Ada yang ingin ditambahkan, Pak Isyad, silakan. Iya, Tuhan memang adil ya. Jadi Bandara Hanan Judin ini tidak besar, kecil, tapi manajemennya bagus ya. Seperti yang disampaikan Pak Bupati, kita sudah bisa lihat orang landing, saya lihat prosedurnya bagus, manajemennya baik ya. Kemudian orang mau berangkat juga sama. Jadi ini menambah kepercayaan diri Kabupaten Belitung ketika mempromosikan Belitung secara keseluruhan. Jadi kita juga senang Pelindo ada pelabuhan kedatangan untuk kapal bahari itu juga menerapkan SOP yang sama. Jadi hal-hal inilah yang menurut kami menjadi satu integrasi dengan paket kepariwisataan yang nggak bisa terlepas. Ya, jadi ketika kita kampanye keluar, kita harus bicara A sampai Z, mulai dari bandara, pelabuhan sampai dengan mereka makan dan mau pulang kembali. Nah, kita berterima kasih kepada eksekutif GM Angkasa Pura khususnya di Hanan Judin, Pak Untung yang baru bertugas di sini, sudah langsung melakukan langkah-langkah yang menurut kami sangat bagus ya, mengadaptasi perubahan. Yaitu. Baik, terima kasih Pak Isyad. Dan kepada audiens yang selanjutnya kita beri kesempatan, silakan rekan Novan. Baik, terima kasih Dona. Dan sekarang Nova sudah berada dengan salah satu audiens yang ingin bertanya kepada narasumber kami. Dan kami persilakan sebutkan nama dan dari mana instansinya. Baiklah, terima kasih. Selamat sore. Kami ucapkan kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati selaku narasumber di kegiatan talkshow pada hari ini dengan tagline Belitung terindah, Covid terendah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sastra, saya generasi muda Belitung yang memang aktif di beberapa organisasi, namun pada hari ini saya tidak mewakili organisasi manapun. Anggap saja saya sebagai generasi muda yang peduli akan pariwisata, perkembangan dan kejayaan pariwisata di Belitung ini. Baiklah, tadi sudah kita dengarkan sama-sama bagaimana upaya dari pemerintah daerah dalam rangka membangun kembali kejayaan pariwisata di Belitung ini. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan, terlebih dahulu akan menyampaikan pernyataan yang bagaimana selama ini mungkin kami selaku generasi muda patut mengapresiasi apa-apa upaya yang telah diupayakan dari pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pariwisata yang unggul di
Pulau Belitung ini, terutama Kabupaten Belitung ini. Hanya saja yang akan menjadi pertanyaan saya adalah, dan mungkin juga membingungkan kami, bagaimana promosi wisata yang dilakukan pemerintah daerah yang menurut saya sedikit membingungkan kami. Kita melihat ada 2 brand pariwisata. Yang pertama pada tahun 2017 pernah di launching WOW. WOW itu singkatan dari Wonderful, Artistic, Unique, dan Unforgettable. Dan belakangan kita juga melihat banyak bertebaran di sosial media, di jalan-jalan, di reklame segala macam. Kita ada Let's Go Belitung. Jadi mana sesungguhnya yang ini memang pure dan memang kita promosikan untuk menunjang pariwisata kita sebagai masyarakat Belitung. Kami juga sebagai generasi muda turut sertalah dalam membangun pariwisata. Kami di organisasi adik-adik kami di Ikatan Keluarga Pelajar Belitung juga dalam beberapa hari ke depan telah mempersiapkan acara musikalisasi puisi yang judulnya Seni Musik dan Sastra Wujudkan Kejayaan Pariwisata. Kita mencontoh upaya-upaya seperti Andrea Hirata yang dengan bukunya, dengan karyanya mempromosikan Belitung sampai ke seantero dunia. Dan kita mengajak kawan-kawan dari pelajar dan mahasiswa ataupun generasi muda untuk bagaimana kita merumuskan dan menyusun ulang apa-apa yang menjadi keinginan kita di bidang pariwisata ini. Jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya tidak mewakili organisasi manapun, dan saya selaku generasi muda Belitung turutlah dalam hari ini mengapresiasi dan juga kami mengkritisi apa-apa yang telah menjadi kebijakan dari decision maker itu sendiri. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi tanggapan juga dari Sastra selaku perwakilan dari masyarakat dan juga salah satu organisasi ya. Terkait itu sendiri mungkin narasumber bisa menjawab dari kegaduhan ataupun kegalauan dari rekan kita ya. Baik, kami persilakan Dona. Ya, terima kasih rekan Nova. Pernyataan kemudian disusul dengan pertanyaan ya Pak, seperti itu dari salah satu masyarakat kita, dan saudara Sastra ini juga seperti yang disampaikan aktif di kegiatan organisasi kepemudaan seperti itu ya. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan, diantaranya bingung nih Pak dengan promosi wisata. Boleh Pak Ishak menjelaskan atau Pak Sani Saleh? Jadi ini perlu juga dipahami dengan mudah. Kalau WOW Belitung itu brandingnya pariwisata kita di Belitung. Let's Go Belitung ngajak orang ke Belitung. Nah itu kan ya. Jadi brandingnya antara ngajak itu kan ada beda. Nah, jadi brandingnya Belitung dalam mengembang pariwisata adalah yang namanya WOW Belitung. Let's Go Belitung, asalnya itu kan Let's Go Belitung, Let's Go to Belitung ya kan? Iya. Nah itu jadi ngajak orang ya berwisata ke Belitung dengan wow-nya Belitung tadi. Nah itu sebetulnya yang jadi bukan dua branding, beda ya. Nah itulah jadi pemahaman itu yang harus kita pahami. Itu aku rasa itulah sederhana saja pemahaman itu. Ya, mungkin bisa diartikan wow ini adalah si produk tour, kemudian Let's Go ini si guide-nya, seperti itu. Ya, kan, seperti itu ya Pak ya. Ya Let's Go Belitung kan bukan hanya wisatawan ke Belitung, tapi semua orang bisa ajak ke Belitung. Iya. Gitu kan ya. Iya, ingin ditambahkan silakan Pak Isan. Iya, kalau wow itu kan memang branding wisata untuk jangka panjang. Kalau Let's Go itu situasional. Jadi seperti Pak Bupati sampaikan, untuk mengajak internal kita bergerak keluar dan mengajak orang datang ke Belitung. Jadi membuka pikiran, orang Belitung membuka mindsetnya, dan orang luar diajak datang ke Belitung untuk berwisata dan sebagainya. Ya. Nah, branding Let's Go ini bisa berganti, misalnya besok berganti menjadi Belitung terindah, Covid terendah. Tapi wow itu adalah pengikat keseluruhannya. Wow itu kan menjelaskan bahwa Belitung memang bagus, memang unik ya, kemudian tak terlupakan dan seterusnya. Nah, yang akan berubah-ubah itu adalah Let's Go-nya dan seterusnya. Itu bukan hal yang membingungkan menurut saya kalau kita bisa jelaskan kepada publik. Dan berbagai negara melakukan hal yang serupa. Ya, berbagai negara. Nah, itu. Baik, terima kasih, dan kita akan kembali lanjutkan untuk audiens yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber. Silakan rekan Nova. Baik, terima kasih Dona, dan kita lanjut untuk sesi pertanyaan.
kepada narasumber kami dari audiens, dan ini merupakan pertanyaan terakhir untuk narasumber kami, dan kami persilakan ini ada salah satu audiens kita yang ingin memberikan pertanyaan dan juga keluhannya mungkin terkait pariwisata yang ada. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pian Wahyudi dari Ikatan Keluarga Pelajar Belitung, cabang Belitung. Saya ingin menanyakan seberapa yakin pemerintah Kabupaten Belitung menerima wisatawan dari luar aman dari COVID. Cara kita ketahui, di luar Belitung sendiri tingkat penyebaran COVID sangat luar biasa. Bahkan tiap hari jumlah penambahan yang positif terinfeksi COVID itu lebih dari 1.000 orang. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi dari Pian sendiri ingin mempertanyakan, kira-kira bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat dan juga pemerintah untuk mengundang audiens ataupun mengundang wisatawan untuk datang ke tempat kita. Baik, kembali ke Dona. Iya, terima kasih rekan Nova. Bagaimana nih? Mungkin Pak Ishak boleh menjawab nih. Pak Sandi Saleh, silakan. Seberapa yakin nih Pak? Iya, bagus pertanyaannya. Memang selama ini kan Belitung ini daerah pulau, sebetulnya enggak, ya ini masyarakat ini juga trauma, ada traumanya. Trauma dalam arti kata selama ini kan orang Belitung sendiri tidak ada kejangkitan. Ya semuanya mereka yang bawa COVID ini kan pendatang ke sini kemarin. Nah tetapi kan kita dalam ini, bagaimana saya sampaikan tadi, menanganinya mereka yang datang ke sini yang memang salahnya membawa corona tadi. Iya. Nah sehingga alhamdulillah tidak sampai menyebar ke masyarakat Belitung. Jadi mereka yang datang ke sana ternyata memang sudah kan suspeknya mereka datang ke sini, ya mereka langsung kita isolasi, kita ya kita tanganilah sebagaimana standarnya, protokolnya penanganan mereka yang terdampak. Nah, untuk kepada masyarakat ke depan, ya jangan khawatir lebih jauh, karena itu tadi kita sudah menerapkan dari keberangkatan orang sekarang ini ke daerah-daerah tertentu itu sudah jelas mereka harus adanya rapid test, swab dan sebagainya. Nah begitu datang di sini juga di bandara sini selama perjalanan kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan sebagaimana adanya dengan peralatan-peralatan yang canggih. Jadi salah kalau memang mereka datang ke sini ya ternyata misalnya ada bawa itu, nah langsung bisa di bandara ini pun sudah bisa kita isolasi, kita tangani. Tapi kalau mereka datang ke sini ya tidak, sudah jelas mereka dalam kondisi sehat kan, tidak khawatir. Karena sebelum berangkat sama juga lah orang Belitung sebelum berangkat ke Jakarta kemana harus lebih dulu mengikuti standar prosedurnya ini ya, protokol kesehatan. Nah itu jadi kalau misalnya harus rapid test mungkin sekarang ya. Nah kemudian apalagi rapid test berlaku 14 hari kan. Nah ternyata misalnya pada saat di sini dengan adanya tensi itu ternyata misalnya panas dia atau ada gejala ya kita langsung akan memberikan perawatan kepada mereka. Nah tetapi ya alhamdulillah mungkin dengan saat sekarang yang sudah ini kan baru-baru ini mereka begitu ya datang dari luar langsung masuk ke sini walaupun berapa ribu tapi tetap ketahuan misalkan ya. Nah, di bandara kita kan sudah lengkap alat-alat deteksi semua macam itu. Jadi tidak usah dikhawatirkan lah oleh masyarakat Belitung ya. Yang penting kita harus yakin seperti itu ya. Boleh ditambahkan Pak Ishak? Ya, new normal itu apa sih? New normal itu bukan adaptasi kebiasaan baru saja. New normal itu adalah keseimbangan antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan ekonomi. Kita nggak boleh berat sebelah sekarang. Kita bicara pengetatan protokol kesehatan, tapi ekonominya mati. Tapi kita ke sebelah lagi misalnya membuka semua keran ekonomi tapi kesehatan terganggu karena COVID, itu juga nggak bisa. Jadi new normal itu adalah menjaga keseimbangan kepentingan kesehatan dengan kepentingan ekonomi. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan Pak Bupati bahwa vaksin sebenarnya Januari baru bisa. Jadi ada 4 bulan ke depan kita harus belajar bertahan karena kuartal kedua pertumbuhan ekonomi Indonesia -5, sekian persen. Belitung
menurut saya di 1-2% sisanya, karena di provinsi bubble juga tinggal 2%. Jadi bagaimana kita menjaga supaya ini nggak drop di kuartal 3 di kabupaten kita sendiri dan di provinsi bubble. Nah, kita harus mulai membuka keran ekonominya, mulai menstimulasi pasar sedikit demi sedikit. Kita nggak ada pilihan lain. Kita hanya bisa memastikan masyarakat menjalankan protokol, semua sentra ekonomi menjalankan protokol, tapi juga kita harus memastikan juga bahwa kita nggak sanggup ya untuk katakanlah memberikan swab test gratis kepada semua wisatawan, nggak sanggup. Yang bisa kita jalankan itu adalah tadi ya yang sebut Pak Bupati tadi ya, kalau ada yang kena, manajemen kita bagus untuk menangani itu, diisolasi dengan baik, dilayani dengan baik, kemudian mereka pulang dengan keadaan yang sehat. Nah, itu kita pastikan seperti itu, jadi tumbuh trust di situ ya, karena ini kita nggak bisa memastikan kapan ini selesai, tapi yang jelas pemerintah pusat sudah mengatakan Januari ada vaksin. Tapi pun itu buat usia 18 sampai 58 tahun. Ya, itu kira-kira. Jadi akhirnya tersegmentasi wisatawan yang akan ke Belitung itu adalah wisatawan di antara usia 18 sampai 58 karena sudah punya vaksin gitu. Nah, inilah sasaran inilah yang harus dituju oleh Dinas Pariwisata yang lain-lainnya untuk menembak pasar itu sehingga mereka mau ke sini. Ketika vaksin sudah ada. Gitu. Oke, kita perlu garis bawah ini untuk wisatawan ketika mereka tiba di Belitung ya, Pak. Yang awalnya dia sehat, tiba-tiba tiba di Belitung dia kena nih. Mungkin ini untuk menambah trust kepada pihak luar ya. Akan disembuhkan di sini seperti itu, Pak, atau dipulangkan? Oh, nggak mungkin dipulangkan. Kita sampai seperti sini ya. Bupati bilang semua kasus impor di Belitung itu semuanya sudah ditangani dengan baik oleh RSUD, oleh Dinkes, semua di swab, dikasih pengobatan dalam tanda petik vitamin yang baik, makanan yang cukup, tempat isolasinya juga karantinanya yang sangat baik ya, sehingga mereka pulang dalam keadaan yang sangat baik. Gitu. Baik, ini mudah-mudahan nantinya bisa menambah keyakinan dari masyarakat di luar sana ketika ingin berkunjung ke Belitung. Tidak ada perasaan was-was seperti itu ya, Pak ya, di era COVID-19 seperti ini. Baik, terima kasih Pak Ishak dan ya pemirsa BTV Belitung Televisi Berita di mana saat ini Anda berada. Kita sudah menyimak sama-sama pertanyaan dari para audiens, kemudian yang sudah langsung dijawab oleh para narasumber. Ada Bapak Bupati Kabupaten Belitung, Bapak Haji Sani Saleh, kemudian juga ada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Belitung, Bapak Ishak Merobi, dan mudah-mudahan jawaban dari bapak-bapak kita ini bisa membuat keyakinan dari para audiens dan nantinya disampaikan kepada masyarakat Belitung seluruhnya dan akan sampai kepada seluruh masyarakat dunia, seperti itu ya Pak ya. Betul, ya. Ketika ingin berwisata ke Belitung. Betul sekali, Dada. Dan juga wajar masyarakat bertanya, apalagi untuk wisatawan yang biasa berlibur seperti itu, ingin bertanya, kira-kira adakah perubahan untuk kalender event sendiri? Baik itu dari pemerintah Kabupaten Belitung untuk tahun ini seperti apa progresnya? Mungkin dari Bapak Bupati. Iya, berbagai macam progres dalam hal mengembangkan sektor pariwisata kita. Ya sebetulnya kalau bukan karena COVID ini sebenarnya di jalan berprogres. Tapi ya karena COVID ini mau tak mau kita harus reo kembali kan dalam urusan progres kita ini. Antara lain ya kita ini khususnya dalam hal untuk mendatangkan wisatawan kita, di sisi lain memang kita memperbanyak destinasi pariwisata dengan program Tusina kemarin kan. Nah sekarang sedang jalan sebetulnya dan basicnya adalah basic pengelolaan tempat wisata kepada komunitas masyarakat. Itulah dia dikomunikasikan dengan namanya Geopark tadi. Insya Allah mungkin tahun ini kita untuk dapat aspiringnya UNESCO Geopark Global itu, insya Allah tahun ini mungkin kita akan mendapat pengakuan itu. Jadi secara internasional dunianya. Jadi brandingnya pariwisata adalah itu. Nah ini untuk ke depan kan lebih jauh. Nah sisi lain juga tidak terlepas dari hal kaitannya dengan upaya untuk mendatangkan wisatawan mancanegara dengan penerbangannya, melakukan bagaimana pendekatan kita ya dengan berbagai macam perusahaan penerbangan yang ada. Ya insya Allah mungkin kemarin Air Asia katanya mulai terbang ke Belitung 14 Agustus ini, mungkin besok dia mulai. Nah ini terus, jadi upaya-upaya terus itu adalah karena akses yang paling utama juga adalah tidak lepas dari sarana perhubungan ini untuk mendatangkan wisatawan. Apapun kita lakukan di sini, tapi kuncinya mereka akan di sarana perhubungan ini. Ya, aku rasa itu yang telah. Baik, dan semoga segala sesuatunya bisa kembali dengan normal ya. Betul. Dan mungkin ada terakhir tambahan terkait harapannya perkembangan pariwisata yang ada di Belitung. Ya, semua negara yang menjadikan wisata sebagai sektor ekonomi unggulannya mengalami hal yang serupa. Ini pendarahan besar.
Ya, tapi Belitung harus bersyukur ketika negara dan daerah lain sedang sibuk untuk menyelesaikan masalah Covid, kita mempunyai satu boleh dikatakan anugerah ya dari Tuhan. Covid-nya tidak tinggi. Bahkan kita boleh katakan di antara 10 Bali baru kita yang terendah. Nah, kita bukan mau jumawa, tapi ini nggak boleh takabur juga bahwa manajemen ini harus dipertahankan dan sekali lagi harus dimasifkan, disampaikan kepada pihak luar. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, maka di garis start yang sama tadi kita bisa start dan memulai sampai ke finish dengan baik. Sementara daerah lain baru mau mulai start. Nah, inilah peluang menurut saya. Pandemi adalah potensi dan peluang pasar buat kita. Nah, calendar of event yang tadi dirancang 80-an pun pasti hilang. Tinggal 10 pastinya. Karena semua negara bahkan jadi zero. Nggak mungkin mengadakan event-event yang bisa dilakukan itu. Jadi event-event itu pasti habis semua. Tapi kami percaya bahwa 2021 ini Belitung akan tumbuh kembali. Baik. Walaupun 2020 ini adalah sebenarnya tahun pertumbuhan wisata yang paling dahsyat buat Belitung. Pak Bupati sudah berhasil membawa Air Asia terbang internasional. Bahkan Jetstar hampir terbang. Bahkan 2 charter flight dari China hampir terbang. Tapi semuanya menjadi kembali ke titik awal lagi. Nggak apa-apa. Ya, ini menjadi sebuah kesempatan buat destinasi kita membenahi diri. Jadi ada beberapa destinasi yang justru membenahi destinasinya supaya lebih siap, lebih matang. Nah, ini buat introspeksi internal. Tapi kita sekarang secara bertahap, seperti yang disampaikan eksekutif GM Angkasa Pura tadi, bahwa sekarang kan grafiknya naik. Apalagi nanti Air Asia sudah akan mulai terbang kembali, Sheraton diresmikan beliau, dan berbagai hotel akan groundbreaking di tengah pandemi seperti ini. Baik. Menurut saya ini sebuah optimisme yang harus kita sampaikan kepada rakyat kita, kepada masyarakat kita. Mereka harus terus berusaha secara inovatif dan kreatif. Pandemi ini butuh orang-orang kreatif, nggak boleh orang yang pasif. Dia pasti akan ditelan oleh zaman dan pandemi. Tapi kalau dia kreatif, inovatif, dan terus bergerak, dia akan temukan sebuah potensi. Dan dia akan jadi orang yang bagus itu nantinya. Baik. Nah, saya percaya itu pasti terjadi. Dan targetnya 2021 Belitung bakalan Saya berkembang. percaya itu pasti terjadi. Baik, terima kasih. Itu dia perbincangan kita dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Betul hari sekali. ini. Dengan tagline kita Belitung terindah, kopi terendah, dan semoga untuk kopi terendahnya dihilangkan bisa menjadi zero untuk Kabupaten Belitung ya. Iya, betul sekali. Dan terima kasih juga kita ucapkan nih untuk para audiens yang sudah memberikan tanggapan dan juga pernyataan dan juga pertanyaannya kepada narasumber kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menjadi tidak lagi momok di dalam hati dan pikiran ya. Ketika COVID-19 ini sangat dampaknya sangat luar biasa sekali untuk mental terutama ya, terutama untuk masyarakat Belitung. Dan juga pastinya pemerintah Belitung sendiri optimis untuk mengundang para wisatawan untuk hadir di Kabupaten Belitung. Ini merupakan negeri yang indah, daerah yang terindah menurut Nopal. Karena kenapa? Di sini banyak sekali wisata-wisata yang bisa kita kunjungi. Salah satunya pulau yang dikelilingi bibir pantai yang sangat indah. Iya. Dan juga geosite yang sangat luar biasa. Kami tunggu untuk kehadiran masyarakat dimanapun Anda berada untuk hadir ke negeri Laskar Pelangi yaitu Kabupaten Belitung. Dan akhir kata saya Nopal Idrus pamit undur diri. Dan saya Dona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.